Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Armor Toreador telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang juga merupakan selebgram bernama Cut Intan Nabila. Peristiwa runtuhnya jembatan Muara P6 Sungai Lalan pada Senin lalu, selain menelan korban jiwa juga berdampak pada 8.000 jiwa dari warga masyarakat yang tinggal di 3 desa di sekitar lokasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar pawai peraih medali Olimpiade 2024 menuju Istana Presiden. Nantinya Presiden Joko Widodo akan menyerahkan bonus bagi para atlet. Polres Bogor menetapkan Armor Toreador sebagai tersangka kasus dugaan KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya Cut Intan Nabila. Armor saat ini telah ditahan di Polres Bogor. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan. Polres Bogor sebelumnya bergerak cepat menelusuri kejadian viral selebgram Cut Intan Nabila yang dianiaya suaminya. Pelaku Armor Toreador langsung ditangkap polisi di Kemang, Jakarta Selatan. Rio menjelaskan pihaknya langsung turun mendatangi korban setelah mendapatkan informasi viral KDRT tersebut. Polisi juga membawa korban Cut Intan Nabila ke rumah sakit untuk divisum. Tersangka kini terancam pasal KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara, kekerasan terhadap anak dengan ancaman 4 tahun 8 bulan penjara, ditambah sepertiga dan penganiayaan dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Saya warning sekali lagi, tidak ada ruang sedikit pun. Armor Toreador telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang juga merupakan selebgram bernama Cut Intan Nabila. Armor ditangkap di hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan sekitar 9 jam usai menganiaya istrinya. Polres Bogor melakukan gerak cepat menanggapi kasus KDRT yang termonitor oleh tim Cyber Satreskrim Polres Bogor bersama pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tim Satreskrim Polres Bogor mendatangi kediaman pelaku dan korban di Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro yang memimpin jumpa pers menjelaskan, awal mula pihaknya mendapatkan informasi soal KDRT Cut Intan Nabila ini dari media sosial. AKBP Rio pun langsung bergegas ke lokasi untuk segera menyelamatkan korban. AKBP Rio menjelaskan KDRT yang dilakukan Armor terhadap Intan Nabila ini terjadi di rumahnya di kawasan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Selasa 13 Agustus sekitar pukul 10 pagi. Atas dasar adanya kasus dari patroli cyber yang dilakukan oleh Polres Bogor, adanya penganiayaan KDRT terhadap ibu dan anak. Kami mendatangi TKP pukul 13.30. Anggota kami di sana langsung menjemput bola dan membuat laporan polisi. Laporan polisi untuk segera dasar penyidikan yang diterbitkan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara ATG
Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, aparat kemudian membawa korban untuk melakukan visum di RSUD Cibinong dan melaporkan ke Polres Bogor. Saat menjemput korban, suami korban diketahui sudah meninggalkan rumah. AKBP Rio lantas memonitor keberadaan Armor yang saat itu sudah keluar dari Bogor. Armor terlacak dan berada di hotel di Kemang, Jakarta Selatan dan langsung ditangkap petugas kepolisian. Kapolres Bogor menyebut penangkapan dilakukan dengan segera karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri. Pada Selasa malam, Polres Bogor kemudian menetapkan Armor sebagai tersangka setelah mendapatkan bukti yang cukup. Saya perintahkan segera tangkap. Nggak pakai lama. Pukul 19.45 tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya sejumlah 4 orang, yang dimana tersangka kooperatif. Namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri, tangkap malam hari ini juga. Saya sangat prihatin, kejadian ini harus terjadi. Namun kami menemukan 3 alat bukti untuk menjerat tersangka tersebut. Armor saat ini telah ditahan di Polres Bogor dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal KDRT, pasal kekerasan terhadap anak, dan pasal penganiayaan. Diketahui dalam video viral yang beredar yang diunggah Cut Intan Nabila, terlihat Armor sedang melakukan KDRT terhadap Intan, sehingga anaknya yang masih bayi terkena dampak dari kekerasan pelaku kepada korban. Dari Humas Polres Bogor melaporkan untuk Polri TV. Gerak cepat Polres Bogor dalam menangani kasus KDRT Intan Nabila ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA, dan Kemen PPA mengapresiasi Polres Bogor yang turun langsung menjangkau korban. Melalui Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan pada Kemen PAA, turut mengapresiasi Cut Intan Nabila yang berani speak up terkait kasus yang dialaminya ini. Dan tentunya kami juga mengapresiasi ya terhadap korban yang telah berani speak up terhadap kekerasan yang dialaminya. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa kejadian KDRT ini biasanya sering berulang, tapi tidak berani melaporkan ya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penanganan kekerasan, sehingga dalam kasus yang dialami oleh korban tentunya apresiasi sudah berani melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialaminya. Dan tentunya sesuai dengan tugas pokok fungsi Kementerian PPA yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memang mengalami kekerasan, kami akan terus mengawal terkait dengan proses-proses hukum dari awal hingga selesai nantinya, dan bersama dengan Dinas P3A Kabupaten Bogor tentunya kami akan melakukan pendampingan terkait dengan penguatan psikologis pada korban dan juga anak-anak dari korban. Selebgram perempuan asal Temanggung berinisial FD, 23 tahun, diamankan Satreskrim Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah, usai kedapatan mempromosikan judi daring di akun media sosialnya. Selebgram perempuan asal Temanggung berinisial FD, 23 tahun, diamankan Satreskrim Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah, di rumah kontrakannya di Kampung Pandesari, Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, usai kedapatan mempromosikan judi daring di akun media sosialnya. Kapolres Temanggung AKBP Aris Sudrajat melalui Kasatreskrim AKP Didik Triwibowo mengatakan, pelaku diamankan dikarenakan mengunggah story link judi daring pada akun Instagram miliknya, dan pelaku mendapatkan pendapatan dari penyedia situs judi daring tersebut. Diketahui pelaku kesehariannya merupakan ibu rumah tangga dan mengelola akun Instagram miliknya. Berdasarkan pengakuannya, berawal dari tanggal 30 Juni 2024, pelaku mendapatkan pesan melalui Instagram miliknya yang berisi tawaran untuk mempromosikan situs judi daring dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.
Pelaku kemudian menyetujui dan mendapatkan instruksi untuk melakukan unggahan berupa 2 link situs judi daring pada akun Instagram milik pelaku. Setelah mengupload story link judi daring tersebut, pelaku mendapatkan transfer uang ke rekening miliknya. Modus operandi pelaku memposting story yang memuat judi online pada akun Instagram milik pelaku dan mendapatkan gaji dari penyedia situs judi tersebut. Jadi postingan tersebut memuat link yang diklik itu langsung menuju ke situs perjudian online. Selama kurun waktu dari tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024, pelaku berhasil meraup keuntungan sebesar Rp1.350.000. Pengungkapan kasus tersebut mendasari petugas Satreskrim Polres Temanggung saat melakukan patroli cyber. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku diamankan di Polres Temanggung dan dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar. Dari Humas Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Personil gabungan Satpol Airut Polres Musi Banyu Asin, Polsek Lalan dan TNI Angkatan Laut melakukan evakuasi pasca insiden laka air di Muara P6 perairan Sungai Lalan. Insiden laka air ini mengakibatkan jembatan Lalan di Kecamatan Lalan, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan ambruk. Siap, Komandan. Pada saat ini sebuah insiden laka air terjadi pada Senin 12 Agustus 2024 di Muara P6 perairan Sungai Lalan. Insiden laka air ini melibatkan kapal TB Medellin yang menggandeng tongkang Santana Jaya bermuatan batu bara. Pada saat pengolongan di bawah jembatan Lalan, TB Medellin menabrak tiang jembatan Lalan sebelah kanan sehingga menyebabkan jembatan Lalan putus dan rubuh ke dalam sungai. Satpol Airut Polres Muba, Polsek Lalan, TNI Angkatan Laut, dan Dishub langsung menuju TKP untuk melakukan proses evakuasi. Akibat dari ambruknya jembatan Lalan di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan ini, akses warga dari Lalan menuju Sungai Lilin pun terganggu. Diketahui sebelumnya jembatan ini pernah ditabrak tongkang bermuatan tanah, namun belum sempat dilakukan perbaikan. Kini jembatan senilai Rp135 miliar ini kembali ditabrak dan kali ini oleh tongkang bermuatan batu bara. dan Medellin udah kita amankan dan untuk sementara saat ini masih membantu evakuasi. Peristiwa runtuhnya jembatan Muara P6 Sungai Lalan pada Senin lalu selain menelan korban jiwa juga berdampak pada 8.000 jiwa dari warga masyarakat yang tinggal di 3 desa di sekitar lokasi. Usai kejadian, Kapolda Sumatera Selatan meninjau langsung runtuhnya jembatan Muara P6 Sungai Lalan melalui pantauan udara pada Rabu lalu. Diketahui jembatan P6 Lalan ini ambruk setelah salah satu tiang bentang tengahnya tertabrak kapal tongkang bermuatan batu bara pada Senin malam. Selain itu, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rahmat Wibowo bersama Irwasda, Karoops, dan Dirpol Airut mendatangi lokasi sebagai bentuk perhatian kepada warga terdampak atas musibah yang terjadi. Kapolda mengatakan runtuhnya jembatan mengakibatkan 5 korban meninggal dunia dan telah berdampak langsung bagi 8.000 jiwa masyarakat di 3 desa di sekitar lokasi. Kapolda menyebut dampak perekonomian turut dirasakan oleh masyarakat akibat putusnya jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Namun demikian, Kapolda menjelaskan telah tersedia sarana transportasi sementara bagi warga untuk menyeberang jembatan dengan menggunakan kapal tongkang melalui dermaga PT Banyu Kahuripan Indonesia. Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto menyebut, Kapolda juga memberikan arahan agar secepatnya dilakukan perbaikan jaringan listrik dan jaringan sinyal yang rusak. Pak Kapolri menyampaikan beberapa hal, diantaranya untuk dilakukan koordinasi oleh semua stakeholder untuk
perbaikan jaringan PLN, kemudian juga BTS untuk sarana komunikasi, kemudian itu tadi yang penting adalah membantu menyediakan transportasi bagi masyarakat yang ingin menyeberang, melakukan aktivitas dari seberang ke seberang, yang itu disediakan kendaraan penyeberangan melalui ponton di PT BKI di sana ya. Jadi secara darurat itu bisa Pemirsa, Polri mengerahkan 4 helikopter untuk mengamankan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Keempat helikopter ini merupakan milik Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.